Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Sobat Digi, kita bertemu di pertemuan keempat ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Eh, Oke, di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan praktikum langsung menggunakan Pentaho Data Integration. Oke, di pertemuan ini kita akan mencobakan file-file. Bagaimana sih kita cara membuat katakanlah menggrab data dari XML file dan bagaimana kita menciptakan file TXT dari Pentaho Data Integration. Oke, saya langsung share screen. Oke, seperti biasa rekan-rekan, silakan nanti banyak dipraktekkan untuk supaya nanti bisa teman-teman lebih familiar juga. Semakin banyak dicobakan nanti akan semakin paham. Oke, kita akan mencobakan membuat file seperti ini, rekan-rekan. Bisa dilihat, saya akan demokan gimana sih caranya kita membuat file XML. Nah, kalau saya perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, Sobat Digi perhatikan, nah di sini ada rancangan dari hop dari komponen-komponen yang sudah berelasi. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya XML input stream atau STEX ya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah mengambil data yang ada di pad di sini di D data Ade Rahmat is. Ini adalah di pad folder saya, data ngajar, kemudian big data, kemudian data warehouse ya. Nah, di sini nanti ada namanya file di ujung-ujung ini, ada namanya lah provinsi lainnya .xml. Nah, artinya ini itu harus sudah ada di filenya XML yang teman-teman harus buat. Oke, saya sedikit demokan dulu. Gimana sih kita cara membuat XML? Nah, itu caranya tidak terlalu rumit sebenarnya. XML itu sebenarnya apa sih? Extensible Markup Language. Hampir sama dengan HTML ya. HTML itu Hypertext Markup Language, itu adalah yang biasa digunakan untuk membangun web. Jadi biasanya kalau kita membuat web sudah cukup biasanya membuat pakai HTML, pakai CSS ya untuk yang statis ya. Cuma untuk yang web-web dinamis tentu di zaman sekarang ya orang harus memakai bahasa programan, bisa ngoding pakai PHP. PHP itu sendiri sekarang udah ada variannya dengan menggunakan framework, misalkan menggunakan framework Code Igniter, menggunakan Symfony, menggunakan Ruby on Rails, menggunakan Laravel atau yang lainnya, atau menggunakan kalau dari Microsoft itu ASP ya, ASP. Nah, oke, saya akan mendemokan. Ini adalah misalkan saya akan mendemokan cara kita membuat file dari dari XML. Saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa cobakan, sebenarnya bisa pakai Create, pakai Notepad biasa pun bisa, atau Notepad++ juga bisa. Oke, misalkan ini. Oke, ini saya tadi barusan coding kan. Jadi di XML itu tidak terlalu rumit juga. Teman-teman bisa diawali dengan kurung buka dan datanya XML version, kemudian 1.0 encoding UTF-8 dalam petik ganda ya. Kemudian tanda tanya kurung tutup ya. Data. Nah, di dalam data ini nanti apa yang akan kita buat? Row itu berbarisnya nanti kita akan buat, katakanlah saya ingin mencontohkan, saya akan membuat field name atau atribut nanti dengan 3 field name di masing-masing. Itu ada kota, kemudian ada klub sepak bolanya apa, kemudian warna kaosnya apa. Nah, misalkan saya ketik kota, ini adalah value-nya, nilainya berarti Jakarta, kemudian diakhiri dengan kurung tutup slash kota. Jadi kota diakhiri dengan slash kota gitu ya, field name-nya ya. Kemudian klub sepak bola Persija, nanti kalau kita ngodingnya di Visual Studio Code ini enak, jadi tinggal nanti ketika udah ada hint-nya kita langsung tekan aja enter. Jadi meminimalisir kesalahan dan menghemat waktu dalam ngodingnya. Kemudian warna kaos oranye, warna kaos. Oke. Misalkan berikutnya saya buat lagi di sini, katakanlah ini saya kasih contoh saja kota. Berikutnya misalkan Bandung, kemudian slash. Nah, ketika slash saya kasih slash ini, ketika saya ketik kota, nah dia udah tampil ya, udah tampil. Kota ini berarti ini adalah kita tinggal enter saja.
Kotanya ini adalah besar ya. Oke, kota. Nah, kemudian ya kita buat klub sepak bola. Klub, tinggal di enter saja. Klub sepak bola di Bandung berarti Persib gitu ya. Nah, kemudian slash klub sepak bola, enter lagi gitu ya, rekan-rekan. Oke, by the way ini saya harus memastikan ini ter-share screen ya. Di Zoom, saya ulangi lagi. Share, oke, sepak bola, enter lagi. Kemudian berikutnya tadi apa? Warna kaos. Warna kaos, katakanlah kalau Persib kan Jakarta orange, Persib kan biru ya. Oke, slash warna kaos ya. Oke, diakhiri lagi dan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk kasus ini ini kasih titik-titik ya, ini belum beres ya, bisa dilanjutkan nih. Kasus ini kita akan membuat katakanlah sebagai contoh, saya ambil referensinya dari Pak Mulyana ya, Pak Mulyana di bukunya Data Warehouse. Oke, nanti di proyek betulan kalau biasanya saya membuat buku juga seperti beliau, karena alhamdulillah saya pun penulis buku, buku-buku informatika tentu kami membuat case study yang berbeda. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan datasetnya beliau dan menyebutkan tadi referensinya dari buku beliau ya, dari bukunya Data Warehouse Pak Mulyana ya. Oke, ini ya XML penulis 1 encoding atau 8 tadi ya. Misalkan kita akan membuat suatu datasetnya ini adalah ada provinsi, ibu kota, populasi. Misalkan provinsinya Bali, ibu kotanya Denpasar, populasinya adalah 491.500 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah provinsi NTB, Mataram, penduduknya adalah 356.141 dan selanjutnya ya. Ini row NTT, Kupang segini, kemudian Maluku, Ambon, populasinya segini, kemudian Maluku Utara, kemudian Papua, kemudian Papua Barat itu. Ini adalah contoh dataset yang kita buat sendiri. Jadi nanti value-nya itu ada Bali, ada NTB, ada NTT, ada Maluku, ada Maluku Utara, ada Papua Barat ya. Oke. Ada 7 data. Nah, ini adalah pertama kita buat dulu teman-teman. Kemudian tadi ya, teman-teman tinggal save saja. File shape-nya namanya apa? Nah, tadi namanya dotnya .xml ya. Disimpan di mana? Di folder yang buat. Misalkan saya simpan tadi di pad saya di data Ade Rahmat Iskandar, data ngajar big data warehouse pendukung XML. Ini nama filenya. Kita lihat teman-teman di sini tuh ya, XML dokumen ya. Teman-teman tinggal save saja. Oke, selanjutnya ketika sudah buat ini, artinya kita sudah punya file contoh yang nanti akan diimport, itu akan di grab gitu ya. Mungkin kalau dalam realnya sih sekarang programmer itu biasanya bisa ngambil grab data tweet dari Twitter gitu ya. Nah, karena bisa akses. Jadi orang tweet apa sih yang trennya nanti bisa dibuat namanya sentiment analysis atau yang lainnya gitu ya. Oke, stop share. Oke, saya lanjutkan kembali ke PDI-nya atau Pendahor Data Integration-nya. Oke, ini udah saya buatkan tadi ya. Artinya kalau kita buat teman-teman sama ya, ini saya asumsikan versi yang sudah adanya. Jadi teman-teman kalau belum ada gimana sih caranya? Ya tinggal diklik aja di sini. Max input, XML input stream itu ada di mana sih? Nah, kalau input sebenarnya ada di input ya. Tinggal dicari saja. Cuma kalau tadi nyarinya takut kelamaan ya tinggal ketikkan aja Pak XML. Oke, input stream ini kan ada ya. Jadi ini tinggal di drag sini. Ini saya kasih contoh, nanti saya hapus. Oke, berarti sini akan kebaca XML input stream STAX2. Kenapa? Karena si indikator komponennya tadi udah kebaca kan. Ini yang ke-1 gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua saya kasih contoh aja di sini ya teman-teman. Ini nanti saya lanjutkan lebih cepat. Kemudian ada filter rows. Filter rows itu ada di mana sih? Tinggal diketik aja filter. Fill. Oke, kita langsung lihat di sini ada di flow. Oke, misalkan di sini. Kemudian do nothing itu ada di mana sih dummy itu gitu ya. Oke, dummy itu ada di flow juga. Oke, di sini kita akan buat 2. Jadi nanti ada yang masuk row denormalizer. Oke. Row untuk denormalisasi untuk apa menormalisasi dari suatu data yang
akan kita pakai. Nah, ini si row denormalizer ini ada di transform ya. Ini cara menggabungkannya. Saya kasih contoh saja, sama tinggal diklik aja teman-teman ya. Klik, gabungkan. Kemudian dari sini diklik lagi. Nah, di sini yang ujung nih yang tanda panah biru, temukan ke sini. Sorry. Klik. Oke, kita di sini nanti teman-teman perhatikan, di sini ada pilihan dua, ada result is true dan result is false. Nah, kita ingin membuang nanti di data XML itu kan datanya itu, katakanlah XML itu kan banyak ini ya apa ya, banyak row-row yang ya dirty ya, kotor sebagian, itu kita akan mengambil value-nya yang benar saja. Jadi di sini yang result is false-nya kita akan buang ke sini. Nah, kemudian klik lagi di sini, tarik ke sini. Nah, kita result is true-nya akan masukkan ke sini gitu ya. Dan selanjutnya tambah row denormalizer, klik berarti di sini ya. Selanjutnya apa? Select values, klik di sini gitu ya. Kayak itu ya. Ini saya pakai yang sudah jadi saja, ini kita hapus saja. Oke, nah next kita sekarang akan ambil contoh. Ini berarti dari XML input stream, kita klik propertiesnya tadi ya, browse, datanya ada di mana sih? Disimpan dari path yang sudah kita buat ya. Jadi kalau teman-teman buatnya di drive yang teman-teman buat, berarti itu harus disesuaikan. Simpan di sana berarti di file yang teman-teman simpan sesuai dengan path-nya ya. Oke. Harus diyakinkan ini tampil ya teman-teman ya. Oke, nah ketika tampil ini nih oke, sorry, saya harus yakinkan ini tampil ke teman-teman. Oke, ketika diklik oleh teman-teman tadi ya XML input stream, di sini kan ada tulisan file name ya, diklik di file name, nah di browse tadi ya, kemudian pastikan di sini yang teman-teman checklist adalah ada XML elemen ID, ini kita perlukan nanti akan gunakan, kemudian XML data name ya, yang lainnya data type description di checklist, kemudian elemen ID in output, XML level in output. Nah, kemudian yang kita uncheck adalah location inline, column in input ya, kemudian row number in output, dan XML data type numerik ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa diklik preview ya, diklik preview. Nah, kalau di preview di sini bisa kelihatan ini tampilnya adalah, ini kelihatan nih oleh teman-teman, coba saya harus share. Nah, di sini kan kelihatan nih banyak nih data yang dirty ya teman-teman, kelihatan ya. Ini datanya dari 1 sampai 81. Ada start dokumen, kemudian di sini ada 00, kemudian data raw di sini ada data, kemudian 0 juga. Ada data raw provinsi, provinsinya Bali gitu. Berikutnya provinsinya 00, kemudian Denpasar. Jadi datanya sebenarnya masih acak. Nah, makanya yang kita perlukan tadi kan ketika data kita ekstrak itu, kemudian transform dan load itu tadi datanya udah data value yang benar. Nah, makanya di sini kita tadi ini di close, kemudian klik button OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke filter rows. Di filter rows ini, nah kita akan memerlukan, step name menambahkan saja defaultnya dengan filter rows. Kemudian di sini send through data to step ya. Tadi kan kita ingin mengirim data yang benar kemana tadi? Ke row denormalizer. Ya, data yang betulnya kita akan kirim ke row denormalizer. Kemudian send false datanya, tadi kita akan kirim ke dummy do nothing ya. Nah, berarti di sini kita kondisinya diklik saja teman-teman, kliknya ada simbol kotak. Nah, di sini pilih XML data type description ya, yang string ya. Kemudian sama dengan, nah sama dengan ini dipilih select function-nya. Ini kan ada sama dengan, ada tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, ada is null, ada
contains, dan selanjutnya ya. Nah, kemudian karakter, sini karakternya diklik saja nih, teman-teman, ini kan ada di sini ya. Nah, diklik, prelude-nya diketikkan karakter, kemudian length-nya di sini adalah -1, ya dibiarkan saja. Kemudian klik button OK selanjutnya ya, klik button OK. Nah, dari filter rows ini, karena tadi kita kirim ke dummy nothing, berarti kita klik di sini ini nggak ada propertiesnya, nggak perlu kita buat nih, hanya dummy nothing, dummy do nothing. Kemudian row denormalizer ini kita sekarang lihat di sini, oke, namanya biarkan default saja, namanya row denormalizer. Kemudian kita lihat di sini, oke, semoga sudah kelihatan ke teman-teman. Oke. Oke, row denormalizer ya, teman-teman ya. Oke. Row denormalizer. Nah, di sini lihat the key field. Nah, kita akan pilih di sini ada pilihan kan, XML data name, XML tadi ID ya, kita XML element label ya, kita pilih XML data name. Nah, group field-nya kita akan pilih di sini dari XML parent element ID. Nah, teman-teman kalau tidak tampil bisa diklik di get field ya. Itu nanti akan tampil semua yang kita pilih di elemennya. Nah, kita nanti tinggal pilih yang namanya, tadi kan ada berdasarkan ID, nama ya. Yang lainnya kita hapus, pilih XML parent element ID. Kemudian di sini get lookup field, diklik saja. Nah, kita tinggal ganti saja nanti. Provinsi, di sini PLIU field name-nya adalah XML data PLIU. Key field-nya adalah provinsi. P-nya kan kecil ya, provinsi ya, PLIU-nya. Kemudian ibu kota, ini ada spasi. Sebenarnya kalau kita dalam pemrograman kan nggak boleh ada spasi ya. Makanya di data science juga, di Pentaho Data Integration juga sama. Ibu kotanya boleh. Ini kan ibu kotanya ini hanya untuk view, tetapi untuk tampilan di sini ibu kota disatukan ya, tidak ada spasi. Kemudian populasi, nah di sini XML data value-nya diisi dengan populasi juga. Klik button OK selanjutnya. Nah, kalau diklik button OK ini akan tampil apa? The unpivot function needs the input to be stored on the specified grouping keys. Nah, jadi kalau kita akan melakukan pivot tadi itu kan harus di sorting. Kita klik aja I understand ya. Nah, if you don't sort the input, the result may not be correct. Oke, kita klik I understand. Oke. Kemudian terakhir kita buka di yang select values. Nah, di select values ini kan output ya, output akhir. Nah, kita ingin menampilkan di select values tadi, ini adalah untuk si select and alter-nya, ini nanti ada pilihan tadi, dia akan masuk ke provinsinya apa, ibu kotanya apa, populasinya apa. Sekali lagi kalau di sini ada spasi dan tulisannya tidak sama dengan yang kita buat di Visual Studio Code untuk XML-nya, nggak masalah karena ini untuk display ya. Nah, kita bisa cek lagi rekan-rekan, misalkan jika kita penasaran tadi di Visual Studio Code tadi itu betul nggak sih ibu kotanya kecil atau yang lainnya. Nah, karena itu adalah berhubungan dengan kode program, jadi harus betul ya. Saya share Visual Studio Code, nah ini ya. Ini yang menjadi patokan teman-teman nih. Provinsi kecil kan P-nya. Kemudian ibu kota kecil, ibu kotanya disatukan, populasi kecil ya. Nah, ini adalah yang patokan kita. Oke, saya back lagi ke Pentaho-nya. Oke, di sini klik button OK. Nah, itu udah semua. Nah, kemudian saya running, klik button run this transformation or job. Nah, execute a transformation, klik button launch, maka sini tampil. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, bahwa ketika saya running, dia akan tampil nih execution history-nya, login-nya. Nah, dia baca per timingnya ya. Sekarang saya running jam 17.12 itu ya. Kemudian di step metriknya di sini nih teman-teman yang perlu diperhatikan. Di sini di XML input stream-nya
saya tambahkan di sini tadi written ternyata yang dibaca itu cukup banyak ya, ada 81 itu. Di input 118 gitu ya. Kemudian outputnya ini saya selesainya aja nih, speednya berapa gitu ya. Ini tergantung kecepatan kita. Karena kalau kita di dalam data warehouse, di dalam realnya kita kan berbicara data besar ya. Di pertemuan 1 saya jelaskan kalau di size saja, kalau di database itu adalah megabyte to gigabyte, di data warehouse itu adalah gigabyte to terabyte ya. Bahkan petabyte ya big datanya selanjutnya ya. Artinya datanya besar lah. Tetapi filter rows-nya nih yang dibaca 81, ditulis 81. Nah, lihat di row denormalizer itu ada 27 teman-teman yang dibaca. Tetapi yang ditulis hanya 7 gitu. Ternyata tadi dari tampilan yang cukup banyak tadi ada datanya ada apa? Ada data row yang kosong 0 dibaca dulu oleh si program. Tetapi si program dengan kita seleksi ini hanya data yang isi periode saja. Berarti datanya ada 7 gitu ya. Dummy do nothing, tadi sisanya masuk ke mana berarti? Ke dummy do nothing ada 60 gitu ya. Nah, di select value yang dibacanya 7, ditulisnya 7 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini datanya betul ya 7 ya teman-teman ya. Bisa dilihat Sobat DJ di preview data di sini. Ini ada provinsi, ibu kota, populasi. Di sini Bali, Denpasar populasinya segini, Nusa Tenggara Barat, Mataram segini, Nusa Tenggara Timur segini, Maluku, Maluku Utara, Papua itu ya. Nah, oke, saya kira gimana sih kalau kita ingin lihat tampilan di sini? Boleh sekali lagi ya, klik select values, diklik ini yang transformation, teman-teman ya. Ini untuk menampilkan hasilnya saja ya. Jadi kalau run untuk membaca semuanya, kalau ini preview this transformation hanya menampilkan bagian dari transformasinya saja. Klik di select values, quick launch. Nah, ini yang tampilnya ya. Tampilkan deh rekan-rekan. Ya, tampil ya. Bali, ibu kotanya Denpasar, ini ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya data yang akurat yang betulnya. Oke, itu adalah bahasan kita mengenai cara untuk create grabbing data, mengambil data dari yang namanya XML file. Karena kalau kita di dalam era sekarang itu, informasi dari apapun itu coba di-grab, mau dari XML, dari TXT, dari spreadsheet, dari berbagai variasi database yang berbeda gitu. Oke, next saya akan menjelaskan lagi. Kita akan membuat simulasi lagi menggunakan gimana sih cara membuat file TXT gitu ya. Misalkan kalau sebelumnya kita itu adalah membuat file grabbing data. Nah, sekarang gimana kita menciptakan gitu. Oke, balik ke Pentaho Data Integration. Asumsinya di sini saya akan mendemokan buat teman-teman gimana sih cara kita akan membuat data yang akan menciptakan suatu file dari Pentaho Data Integration. Oke, saya akan membuat contoh. Oke, saya langsung ke contoh yang tadi ya saya sampaikan, membuat file dulu. Oke, misalkan nih kita akan membuat menciptakan file isinya adalah data random. Nah, data random itu dari mana gitu? Dari instruksi antar komponen yang akan kita buat. Misalkan gini, secara konsepnya kita ingin membuat nanti ada angka yang di random. Ya, terserah kita mau buatnya berapa. Bebas saja, sama dengan doping itu membuat 1000, membuat 500, 500. Ini sebagai contoh dia akan dibuat contoh datanya 5 saja. Angkanya integer, ngacak, random. Kemudian teks tulis saja teks atau string, nanti ngacak juga random. Artinya kalau kemungkinan data pertama dijalankan dan berikutnya dilanjut lagi bisa beda karena pakainya random. Oke teman-teman, ini cukup banyak komponennya. Ini dari mana nih datanya nih? Data grid dari mana teman-teman?
Kalau biar cepat ya, tadi ya saya sarankan di desainnya tinggal klik aja di stepnya data gitu ya. Data grid, oh ada di sini gitu ya. Saya ambil contoh saja ya. Satu, kemudian string operation ada di mana sih? Oke. String, oh di sini ada ternyata di transform gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman nanti tinggal sambungkan ya. Bisa kamu kasih contoh aja kayak tadi, nanti saya hapus lagi. Nah, berikutnya untuk semua komponen yang lain sama ya. Oke, saya hapus saja. Nah, oke selanjutnya dari data ini saya akan sambungkan per komponen. Oke. Oke, misalkan pertama adalah dari data grid. Nah, data grid ini akan berelasi dengan, oke, saya pastikan dulu ini connect. Oke, dari data grid ini dia akan hop atau menyambung dengan namanya string operation 2. Nah, sebelumnya dari komponen generate row dia akan hop atau terhubung dengan namanya generate random value. Dari generate random value berhubungan dengan select value. Dari select value sini akan nyambung ke string operation. Jadi di contoh di sini ada dua string operation. Jadi kita akan menggabungkan nanti ada yang namanya pertama kita buat nanti metadata. Kita akan buat namanya teks acak dan bilangan acak. Kemudian kita gabungkan. Nanti di ujungnya file apa yang ingin kita ciptakan. Katakanlah kita ingin menciptakan file txt atau menciptakan file CSV gitu ya. Oke, kita mulai dari generate rows dulu. Oke, dari generate rows ini, misalkan tadi ya limitnya saya kasih contoh, kita hanya akan buat 5 data ya. Kemudian saya kasih name-nya urutan. Nah, urutan, kemudian tipe datanya integer, kemudian value-nya 2 ya. Nah, jadi kalau kita di preview teman-teman ya hasilnya nanti urutan 2222 gitu ya, kalau di preview. Oke. Selanjutnya kita sambungkan ke generate random value. Nah di sini di property kita edit. Nah di generate random value di sini. Nah di sini ini semoga terlihat ya teman-teman ya. Zoom ini untuk multi layer nih. Semoga tampil nih. Oke, di generate random value di sini saya menuliskan katakanlah dua data. Pertama ada dua field name atau dua atribut, ada teks acak. Ini adalah tipenya random string. Nah, teman-teman tinggal diklik saja. Klik dipilih ada yang namanya di sini random string gitu ya. Atau mau coba yang lain misalkan silakan saja gitu ya. Ini contohnya random string, kemudian bilangan acak dipilih random integer gitu ya. Nah, udah dua nih. Nah, kemudian klik button OK ya, silakan klik button OK. Selanjutnya nyambung ke select values. Di select values di sini yang kita akan ubah di sini adalah hanya di metadatanya saja. Di metadata di sini kita akan menambahkan bilangan acak. Nah, bilangan acak nanti tipenya string, kemudian binary normalnya no, date formal, linearnya no gitu ya. Klik button OK, teman-teman. Selanjutnya di string operation. Nah, string operation di sini ini ada dua. Pertama adalah teks acak. Ini teman-teman silakan diisi. Trim type-nya non, diklik aja di sini. Ada non kan ada left, ada right, ada both gitu ya. Kemudian padding-nya kita pilih kanan. Artinya dia tulisannya akan ke sebelah kanan. Kemudian pad length-nya 30, jadi constraint batasannya 30. Kemudian digitnya non. Ini oke, tampil ya. Kemudian bilangan acak, kemudian ini ya kebalikannya nih. Kalau bilangan acak kita akan simpan paddingnya itu left ke kirinya. Nah, kemudian pad length-nya 20 ya. Oke. Klik button oke. Nah, sebelum ke sini teman-teman perhatikan, saya akan baca dari data grid. Dari data grid ini klik edit properties. Edit properties ya. Di sini ada dua field. Pertama ada meta, ada data ya. Kita kenal mungkin ada metadata apa sih gitu ya. Hampir sama dengan struktur datanya. Jadi metadata di sini kita deklarasikan. Nanti di sini ada urutan, tipe datanya integer. Kemudian teks acak, tipe datanya kan string gitu ya. Bilangan acak, tipe datanya string gitu ya. Kemudian data di sini satu urutan,
teks acaknya teks acak, bilangan acaknya bilangan acak. Kemudian ininya. Kalau saya preview, nah ini akan tampil satu teks acak bilangan acak. Hanya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya tadi itu yang berhubungan dengan string operation 2 ya. String oke. Sorry, tadi berhubungan di data grid. Tadi masih di data grid. Oke, selanjutnya kita masuk ke hop dari string operation 2. Di string operation 2 ini teks acak. Oke, padding-nya right, misalkan saya buat kanan gitu ya, contohnya pad length-nya 30 dan bilangan acak pun padding-nya katalah di kanan juga ya. Kemudian klik button oke. Nah, sekarang dari string operation 1 atau tidak tulisan itu berarti 1 dan string operation 2 ini dia akan masuk ke dalam satu komponen namanya sort rows. Nah, di sini diklik. Nah, teman-teman di sini di sort directory-nya diisi dengan double percent, kemudian japa.io, .tmpdir, kemudian double percent. Nah, kemudian katakanlah sort size row in memory-nya berapa? Katakanlah saya kasih contoh saja misalkan 1 juta gitu ya. Nanti di next pertemuan selanjutnya saya akan demokan cara kita membuat implementasi berhubungan data itu kan data besar. Misalkan ketika kita running untuk 500.000 record untuk katakanlah kekuatan komputer kita itu masih sederhana, katakanlah hanya i3 untuk prosesornya dan RAM-nya 4 GB menggunakan SSD katakanlah itu running-nya mungkin masih oke. Tetapi ketika kita coba implementasikan datanya 1 juta record, maka dia sudah nge-lag, udah nggak bisa jalan gitu. Nah, karena data itu kan berbicara data besar ya. Oke, file name-nya kita isi dengan urutan, ascending ya, kemudian case sensitive no itu ya. Selanjutnya klik button oke teman-teman, silakan ya. Nah, selanjutnya masuk ke select playlist 2. Dari select playlist 2 ini kita akan lihat di select and alter-nya nanti masuk ke teks acak dan bilangan acak ya. Metadata dan remove kosong atau diabaikan. Nah, terakhir kita akan create file menggunakan komponen namanya text file output. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, untuk step name-nya biarkan default, namanya text file output. Nah, cara membuat di sini file name ini teman-teman caranya adalah di file name ini tekan kontrol teman-teman kalau untuk Windows ya dan spacebar. Jadi ketika saya tekan bareng nih, nah akan tampil seperti ini ya. Nah, pilih yang internal .transformation .file name .directory. Nah, di sini tinggal ketikkan aja judulnya oleh teman-teman. Misalkan tulisan acak gitu ya. Misalkan saya ingin tulisan acak 3, misalkan teman-teman silakan. Berarti nama filenya lihat di foldernya, nama file itu yang akan di-create-kannya itu. Oke, namanya misalkan tulisan acak, extension-nya txt. Nah, kemudian ini tadi saya sampaikan ya, cara menulisnya di Ctrl LF terminate untuk Windows dan DOS. Kemudian tadi fields-nya adalah teks acak string 30, bilangan acak string 20 gitu ya. Klik button OK ya jika sudah. Nah, kita sekarang bisa coba running rekan-rekan. Klik run execute a transformation, klik button launch. Kemudian nah, ini alhamdulillah ada hijau semua ya. Artinya dari hop pertama dari mulai data grid, kemudian dari data string operation yang pertama, string operation yang kedua digabungkan ini berhasil ya. Kalau kita baca nih sekali lagi teman-teman ya, kita harus baca di sini. Yang penting di step metriknya ditulis itu berapa gitu. Tadi pertama dari generate rows ditulis 5 itu, input 0 dulu ya. Nah kemudian dari generate random value ya tadi ya dia baca juga 5 ya, ditulis juga 5 itu ya. Kemudian dari data grid 0 awalnya ya, kemudian ditulis 1, kemudian select playlist-nya dia masuk, dibaca 5, ditulis 5. String operation-nya sama, dibaca 5, ditulis 5. String operation-nya 1. Oke, kita lihat preview datanya di sini ada urutan 22. Nah, yang dipentingkan kalau di sini bukan preview data, karena kita di sini menciptakan file. Sekarang kita lihat file yang ada di folder yang kita simpan di pad-nya itu dengan nama tadi tulisan acak ya. Teman-teman ini nih, tulisan acak ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini sudah tampil juga tuh. Tadi bacanya agak lama ya.
Apalagi kalau datanya 1 juta gitu ya. Nah ini teks acak nih, ini random ya. Jadi datanya ada 5 nih, dari 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan untuk judul ya, teks acak dan bilangan acak ya. Oke, sekarang saya demokan. Ada nggak file yang tercipta gitu? Kalau ini kan preview datanya. Kita lihat, teman-teman, saya share screen dulu di folder. Oke, saya share screen di folder namanya tulisan acak ya, tulisan acak 2. Nah di sini teman-teman bisa dilihat sudah tampil ya tulisan acak 2. Nah di sini saya simpan di pad saya Big Data Data Warehouse Pentaho latihan bla bla bla. Dan sebelum di sini ada tulisan namanya tulisan acak. Ini saya create sekarang barusan tanggal 6 Maret 2022 sekarang ya jam 17.26 betul ya. Sekarang 17.28 berarti tadi eksekusinya ya. Nah, ketika saya running oke. Ya, dia akan menampilkan ini sama nggak nih data di sini dengan yang tadi ada di value-nya. Ini harusnya sama. Misalkan ini 30, P86, 5 AI. Ini min 2 miliar mungkin lah kita sebut seperti itu. Oke, coba kita lihat. Oke, sorry. Kita lihat lagi di yang pentahonnya. Min ini 30 ya, min 2 miliar itu ya, sama ya. Oke, berarti cara kita membuat 2 program ini alhamdulillah sudah sukses. Rekan-rekan, silahkan dicobakan dan nanti semakin banyak mencoba teman-teman akan semakin paham. Terima kasih, itu untuk pertemuan keempat kita di kelas profesional data warehouse. Teman-teman nanti di kelas profesional bisa kita insya Allah berkomunikasi untuk pembahasan dengan tutor ya, dengan saya ataupun yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat karir dan kehidupan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.